Halo, Indramayu Terkini Podcast. Tentunya saya Candi Akare bersama beberapa orang istimewa di Kabupaten Indramayu. Di antaranya ada Ibu Nina, Bupati Indramayu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sekda Kabupaten Indramayu Bapak Rinto Waluyo. Bapak Tony yang merupakan perwakilan dari Satgas BPR KR Indramayu. Indramayu saat ini sedang ramai sekali membahas masalah BPR KR atau BPR Karya Remaja. Ibu boleh dijelaskan kepada masyarakat, ini kasus ini sudah berlangsung berapa tahun sebenarnya Bu? Ya, terima kasih ya Mas Canggih ya. Ini harus dipahamin juga kepada masyarakat semuanya. Saya memang sebagai kepala daerah, juga sebagai KPM kuasa pemilik modal. Tapi kasus ini sebenarnya masyarakat tuh udah paham. Udah 10 tahun yang lalu permasalahan ini ada dan sudah berulang kali dijelaskan. Tapi mungkin ya hawa-hawa, ya mungkin masuk tahun politik ini jadi akhirnya digoreng-goreng yang seperti apa. Sampai jadi viral yang mengatakan bahwa saya sebagai KPM mungkin tidak peduli atau jahat atau seperti apa ya. Tapi mungkin harus masyarakat paham ya bahwa seperti ini kita sudah mengambil langkah ya Pak Sekda, Pak Tony, kita sudah mengambil langkah sebagai saya KPM. Yang pertama adalah kita membentuk Satgas. Yang keduanya, permasalahan itu tuh sudah 2021 saya dilantik, itu sudah ada kredit macet sekitar 29 ya Pak, 29 miliar. Tapi 29 miliar ini kan belum semuanya. 21, 22, kita minta diaudit, ternyata temuannya adalah 150 miliar. Seperti itu. Saat ini Bu, angkanya sudah mencapai angka berapa nih Bu? Ini kurang lebih 200 miliaran lah, seperti itu. Tahu nggak Bu sebenarnya banyak masyarakat di luaran yang membuli Ibu dan bagaimana sikap Ibu Nina menghadapi banyak sekali masyarakat yang membuli KPM gitu Bu. Dan saya juga sebenarnya nggak tahu kenapa mereka membuli Ibu gitu. Iya. Mungkin membuli karena nggak tahu ya, karena tidak tahu KPM tuh apa sih, Bupati tuh apa sih, seperti itu kan. Bu, gimana Ibu baca medsos nggak? Terus dibully semua orang. Ya, namanya aja medsos, media sosial kan, apa namanya, semua ingin tahu, semua ingin masuk, semua ingin berkomentar ya kan, tidak melihat titik permasalahannya. Artinya sebenarnya mereka juga belum tentu tahu gitu sebenarnya apa yang terjadi. Pastinya belum tentu tahu itu. Ibu, 230 miliar itu menurut Ibu besar nggak sih Bu? Waduh, udah udah luar biasa ini. Kita yang Satgas terbentuk ini sampai kita membuka pelayanan di BPR pusat ya, dalam pengaduan dalam seminggu aja ada 600 nasabah dengan angka 76 miliar loh. Dan adanya terbentuk Satgas kembali lagi ya, itu juga kita catatan, itu juga baru tahu kalau misalnya di situ ada ASN, ada semuanya lah masyarakat yang menjadi peminjam ataupun debitur, apa namanya yang kita sebut ada debitur nakal lah seperti itu. Nah ini alhamdulillah ASN kita kooperatif. Dia mengakui pinjamannya, yang akhirnya mereka dengan ya mau nggak mau harus mengembalikan. Karena bagaimanapun itu adalah pinjaman yang harus dikembalikan. Dan membuat kredit macet itu salah satunya adalah, ya bukan salah satu, memang dari debitur nakal yang tidak mengembalikan, yang akhirnya membuat roda keuangan dari BPR KR kita ini stuck. Para debitur-debitur yang meminjam, debitur nakal yang meminjam uangnya ya kan di BPR KR, ayo segera sama-sama. Walaupun Anda sudah menaruh jaminan ya kan, jaminan ini membutuhkan proses. Ya kan agunan ya. Harus diappraisal dulu sesuai tidak jaminan tersebut dengan pinjamannya. Dan itu proses bagaimana kita sebagai KPM ataupun Satgas ini untuk segera mengembalikan dana uang punya masyarakat, karena kan itu proses seperti itu. Jadi ya tolonglah debitur-debitur ini jangan menutup mata, telinga ataupun hatinya akhirnya ikut-ikutan membuli. Kasihan masyarakat yang tidak tahu, dan kasihan juga akhirnya mereka seperti berbondong-bondong, ayo demo. Banyak debitur nakal yang enggan membayar karena alasan apa saya nggak tahu juga. Nah, bisa nggak sih Pak kira-kira tuh aset-asetnya mungkin akan kita sita atau segala macam gitu? Memang semua itu ada mekanismenya ya. Jadi di dalam perbankan itu setiap jaminan yang diserahkan itu kan harus dibebani tanggungan dan itu harus sertifikat. Faktanya, misalnya kelompok DH saja setelah saya amati ya,
itu ternyata dari 34 miliar kerugian, ya, yang kerugian dengan 2 tersangka itu kan kerugiannya 34 miliar. Itu ternyata jaminannya kebanyakan akte jual beli. Sementara yang dibebani hak tanggungan adalah sertifikat. Prosesnya lebih panjang lagi. Nanti BPN mengeluarkan keterangan SKT ya, surat keterangan tanah. Tapi prosesnya lebih panjang. Ya. Nah, jadi tidak semudah itu sebenarnya. Apalagi yang tidak ada jaminannya juga ada, fiktif. Yeah. Nah, dampak hukumnya bagi mereka yang ternyata memberikan jaminan fiktif, ya, maka pasti ada data-data yang dipalsukan. Contoh misalnya, di dalam sistem ada jaminan, faktanya tidak ada. Ya, seperti yang terjadi oknum OJK itu, ya, itu di sistemnya ada, tapi faktanya itu tidak ada jaminan. Benar. Nah, lalu bagaimana secara hukum? Nah, secara hukum memang ini dua-duanya nih ya, baik yang memohon juga melakukan manipulasi, ya, yang melayani juga oknum pelayan BPR saat itu, pegawai BPR saat itu juga sama, memuluskan kan, sehingga akibat tindakan 2 pejabat tadi ya, baik pejabat OJK maupun BPR, ini mengakibatkan kerugian bagi bank. Lalu uang siapa itu? Kan uang nasabah. Tapi Satgas sudah bekerja kan Pak? Sudah, jadi sejak seminggu kemarin ya, saya lihat sendiri, Bupati langsung loh. Kalau ada ASN itu langsung, itu lebih tegas Ibu Bupati. Pokoknya besok harus bayar. Udah nggak nagih ya. Iya, itu bukan saya. Pokoknya besok harus bayar. Harusnya saya langsung telepon camat, langsung telepon ya debitur ya, bukan cuma camat. Pak Tony, siapa Pak yang paling bertanggung jawab terhadap kasus ini sebenarnya Pak? Nah, begini. Ini harus diluruskan. KPM ini namanya kuasa pemilik modal. Pemilik modal dikelola modalnya oleh perusahaan. Perusahaan ini ada penanggung jawab, ada direksi. Ibu juga, KPM seharusnya marah kepada direksi ya, perusahaan yang mengelola modalnya tidak benar. Oke. Penyertaan modal ya Pak, bagaimana tuh Pak Sekda? Bisa nggak sih Pak dilakukan nih? Penyertaan modal itu dimungkinkan. Tetapi dalam aturan juga disebutkan bahwa penyertaan modal itu bisa dilakukan kepada BUMD dalam kondisi BUMD-nya sehat. Nah, kalau kondisi BUMD-nya sakit, nggak mungkin lah. Iya. Pasti ini akan membuat repot semuanya, terutama Ibu Bupati sebagai KPM apabila melakukan tindakan penyertaan modal. Timbul masalah baru. Apalagi kan tadi dari sisi waktu membutuhkan waktu yang lama, kemudian harus ada satu lagi, harus APBD dalam kondisi surplus. Surplus kan untuk hal ini. Karena saat ini memang yang dikatakan Pak Tony ataupun Pak Sekda, semuanya KPM bertanggung jawab, Bupati bertanggung jawab. Lawang permasalahan 10 tahun, saya baru 2021 dilantik. Ya kan, saya aja nggak tahu seperti apa, ya kan, bagaimana, dan kitanya juga terkaget-kaget. Itu kalau kita nggak minta audit secara nyata di tahun 22 oleh OJK ya Pak ya, mungkin ini masalah ini tidak akan pernah timbul. Karena saya tegas juga, saya melihat waktu pada saat RUPS 2022 awal ya Pak ya. Pertama akhir ya, terus awal, karena saya minta, ini kamu Pak Yanto, Anda ini cuma hanya kopas-kopas aja, saya bilang gitu. Saya baca Anda kopas, kamu benerin yang benar, saya bilang. Saya minta diaudit, saya bilang gitu. Setelah itu, kayaknya kamu menulis ini bohong, kamu banyak bohong ya. Kamu bilang akan surplus, akan seperti ini. Nyata ya Pak, kita di ruangan, kita semuanya, kita minta, audit yang benar-benar lembaga yang baik. Seperti itu ya. Selanjutnya sekitar bulan Februari Maret lah, saya langsung WA kepada OJK Cirebon ya. Saya minta, Pak, tolong Pak Fredly, tolong diaudit untuk BPR Karya Remaja. Agar saya tahu ini penyakitnya apa. Ya, sekitar bulan April baru kita ketahuin, Bu, kami ingin bicara. Saya pikir bisa bicara dengan Pak Sekda aja. Tidak mau langsung mau sama saya. Bu, mohon maaf. Ini hanya permukaan aja. Bahwa ada kredit macet sebesar 150 miliar. Kaget nggak waktu itu? Bukan kaget lagi, mungkin mau pingsan ya Pak. Kita bengong semua ya Pak ya, 150 miliar itu seperti apa? Dan di situ kita udah mulai bekerja ya Pak. Bekerjanya tuh bukan membentuk satgas. Tapi saya Pak Sekda, sampai kita tuh ini duit kemana? Ada apa gitu kan ya. Saya serahkan kepada Pak Kajari, Pak, ini kita punya masalah, gitu kan ya, tolong. Akhirnya dicek seperti itu. Tapi dikatakan kerugiannya baru sebesar kurang lebih 30 sampai 35 miliar. Saat itu. Ya kan? Nah, ini yang harus mungkin saya minta, karena saya sebagai KPM ataupun kepala daerah minta ketegasan kepada OJK. Selama ini tiap tahun OJK itu sebagai pengawas ataupun audit pada BPR kami.
harusnya sudah memberitahukan kalau memang ada penyakitnya. Ya kan? Bukan seperti jangan ditutup-tutupin. Dan di sini saya juga mendengar info bahwa yang memang lingkupnya di dalam ini bermain. Ya kan? Contoh ada top up, contoh melipatkan nama, terus contoh lagi pinjam untuk sebagai bunga. Akhirnya bergulung terus, akhirnya dia lupa akan bunganya sendiri karena dinamakan orang lain. Menghimbau buat kepada masyarakat Indramayu, terutama para penabung semuanya, deposito, tabungan sekolah anak-anak. Ya, Satgas kita sudah bekerja. Kita bekerja untuk masyarakat, jangan terprovokasi. Oke, Ibu, akan statement Bu, apa yang disampaikan untuk masyarakat Bu yang sedang menantikan mungkin statement dari seorang KPM yang ditunggu-tunggu gitu Bu? Intinya adalah saya sayang kepada masyarakat Indramayu. Bagaimanapun doakan saya sebagai KPN ataupun kepala daerah, saya baru menjabat 2 tahun, ya kan, dan permasalahan ini adalah 10 tahun. Yuk kita sama-sama bersinergi saling mendoakan, diberikan kepercayaan kepada saya bagaimana untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang berat ini. Debitur yang nakal, tolong sekali lagi bayar hutangnya, biar masyarakat bisa tenang juga untuk haknya kita berikan. Terima kasih banyak. Baik, mudah-mudahan masalah ini segera teratasi Ibu ya. Sehat selalu, semoga ibadah puasanya semakin lancar. Amin. Terima kasih Pak Tony, terima kasih Pak Sekda. Terima kasih ya Ibu, Bapak.